Selamat malam saudara, saya Henrik Toatubun kembali menyapa Anda dalam BM News Rabu 16 Maret 2022 dengan sejumlah informasi terkini. Kita ke informasi pertama. 2 kali tak hadiri rapat, DPR akan panggil Menteri Perdagangan terkait kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI ke-17 Selasa 15 Maret 2022 yang disiarkan di YouTube DPR RI. Pernyataan itu dikeluarkan Sufmi Dasko menanggapi interupsi anggota Komisi 6 DPR fraksi PKS Amin AK yang menyayangkan antrean minyak goreng telah memakan korban jiwa di masyarakat. Amin mengatakan, sebulan lebih DPR telah menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng. Bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Pemanggilan paksa, kata Sufmi Dasko, harus dilakukan sebab Menteri Perdagangan Lutfi sudah 2 kali absen dalam rapat terkait minyak goreng dengan alasan ini dan itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terakhir dalam sidang paripurna itu, Dasko mengatakan, apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng yang mengalami kelangkaan di pasaran. DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita ke informasi berikut. Tokoh adat minta Presiden prioritaskan sumber daya manusia Kalimantan melalui pendidikan untuk pembangunan ibu kota negara baru. Belakangan ini dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menyinggung soal sumber daya manusia atau SDM Kalimantan yang akan diprioritaskan untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam kesempatan Presiden mengunjungi IKN untuk agenda perkemahan dan ritual Kendi Nusantara belum lama ini, para tokoh adat Kalimantan menyampaikan permintaan khusus saat berbincang langsung dengan Presiden di Nusantara. Mereka meminta agar pembangunan IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mengutamakan pengembangan sumber daya manusia setempat. Para tokoh adat menilai sangat penting pembangunan IKN Nusantara tidak hanya mengenai infrastruktur semata. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara Helena mengatakan, dalam proses pemindahan IKN, jangan hanya terfokus kepada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana saja, tetapi yang diutamakan juga adalah pembangunan sumber daya manusia. Helena menilai pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Dia berharap pemerintah mengutamakan pembangunan institusi pendidikan dan balai pelatihan serta universitas di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pandangan senada dikemukakan tokoh adat Banjar Asari. Dia menilai pendidikan masyarakat lokal sangat penting. Dia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal dengan adanya pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan. Asari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara. Ini kami masyarakat Dayak dalam hal redistribusi tanah objek reformasi agraria tidak pernah sama sekali mendapatkan hak atau tidak pernah sama sekali dilibatkan. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan lahan kepada kami, yaitu untuk pembangunan Kampung Budaya Dayak, pembangunan Dayak Center,
dan kawasan pertanian perkebunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Dayak. Kita ke informasi terakhir. Seorang pria Indonesia jadi pemulung di Taiwan, viral di media sosial lantaran hasil pulungannya adalah barang-barang branded seperti tas, sepatu, baju, hingga kamera dan lembaran uang dolar. Pemulung bukan sembarang pemulung. Pria berkebangsaan Indonesia itu mendapatkan barang yang masih bagus, bahkan terbilang baru dan juga tergolong branded. Aktivitas pria itu pertama kali viral lewat unggahan video di akun TikTok Ananda Ayu dan kemudian dibagikan di Instagram oleh akun Say Video. Pria itu kerap berbahasa Jawa saat memulung, bahkan saat menunjukkan hasil pulungannya melalui video itu. Video viral tersebut menunjukkan tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan. Dengan senang hati, pria tersebut menunjukkan sampah-sampah yang ada di depannya. Meski sampah, namun barang tersebut masih baru, seperti sandal, tas, sepatu, powerbank, hingga kamera. Selain itu, ada juga baju branded bermerek Nike hingga Puma. Sama seperti barang elektronik dan sepatu, baju tersebut juga masih terbilang bagus dan layak pakai. Terlihat juga perabotan rumah seperti halnya kasur, lemari kayu, hingga rak. Semuanya dalam kondisi bagus. Selain barang-barang yang disebutkan tadi, pria itu juga mendapat beberapa lembar uang dolar. Pria tersebut tak seorang diri. Dia bersama pria asal Indonesia lainnya mengaku mendapat banyak barang bagus meski harus berebutan dengan truk sampah. Unggahan di akun TikTok Ananda Ayu itu dibanjiri ribuan komentar. Kebanyakan warganet menyarankan hasil pulungan pria itu dikirim ke Indonesia untuk dijual. Namun pria itu mengatakan hasil mulungannya itu hanya untuk keperluan sehari-hari saja. Video-video tersebut kini telah ditonton sebanyak ratusan ribu kali dan dibagikan ribuan kali di media sosial. Semene mbiyen nih. Anyar kabeh. Sampeyan delok kae, sandal. Ki Kris, semua karek iso ngresik jilid. Bersihkan bisa ini. Nih. Nih lur. Nih. Kayak sofa-sofa kayak mebel. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BM TV. Jangan lupa terus mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujizat.com. Saya Hendrik Toatubun pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam BM TV. Berita Mujizat TV.